Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Inilah masa depan. Ini adalah drone bermuatan manusia pertama di dunia yang dijual secara massal, dan drone terbang ini sebentar lagi akan dipasarkan secara resmi. Dan sebulan setelah syuting video ini dilakukan, drone bermuatan manusia ini akan melakukan uji coba terbang pertama kalinya di Indonesia. Inilah Ehang 216. Sebenarnya ide dibalik pembuatan Ehang, atau sebenarnya kalau di luar negeri disebutnya Ihang 216 ini simple. Sekarang kita sudah banyak memakai drone, dan drone itu dilengkapi dengan sejumlah fitur safety supaya drone itu tidak jatuh, dan drone itu sangat reliable. Kalau drone saja bisa mengangkut kamera, sebenarnya secara logika bisa untuk mengangkut orang, tapi ya butuh dimensi yang lebih besar. Dan akhirnya jadilah ini Ihang 216 yang bisa mengangkut 2 orang dengan bobot maksimal total 220 kg, plus bisa mengangkut barang juga di belakang. Dan drone ini bisa terbang sejauh antara 30 sampai 60 km tergantung bobotnya. Kalau bobotnya maksimal 30 km, semakin berkurang bobot di dalam, maka dia semakin jauh. Nah oke, sekarang kita akan melihat detail drone bermuatan manusia ini, Ihang 216, karena ini sangat menarik tapi juga agak mengerikan karena pilot tidak akan ada di dalam kabin. Kabin ini khusus untuk penumpang. Sekarang kita mulai dari kabinnya dulu karena itulah yang akan banyak dihuni oleh pembeli dari Ihang 216 ini. Wah, kosong. Bener-bener simple banget dalamnya. Jadi ini nggak ada apa ya, nggak ada instrumen, nggak ada stick buat nyetir, tuh nggak ada. Cuman ada satu layar. Nah, layar ini untuk mengontrol macam-macam. Kita mau ke tujuan mana, kita tinggal pencet. Karena pada dasarnya ini adalah autonomous drone. Jadi drone yang dikendalikan secara otomatis, tidak perlu dikendalikan sendiri di sini. Ini, wah, legroomnya lega sekali ya. Saya tingginya 177 cm dan lihat itu nggak nyampe ke depan. Kemudian di sini ada safety belt 3 titik seperti yang digunakan di mobil. Ini kacanya besar jadi seperti helikopter, visibilitas bagus. Cuman bisa 2 orang di sini. Dan that's it. Di sini nanti ini sekarang layarnya belum diinstal. Tapi kalau layarnya udah diinstal di sini buat memilih tujuan, climate control, audio, semua diatur dari satu layar ini. Di sini ada tulisan Ihang. Ini bukan unit dummy ya, ini unit asli yang sudah bisa terbang. Nah ini pembukaan pintu di sini. Sebenarnya dia bisa terbang tanpa pintu ditutup, cuman kayaknya bagusan pintu ditutup. Di atas tidak ada apa-apa lagi, benar-benar simple semuanya untuk mengurangi bobot. Nah, bicara bobot, ini yang istimewa. Karena kalau Anda lihat, walaupun ini tuh putih ya, tapi sebenarnya ini cat. Di dalamnya adalah carbon fiber. Jadi ini semua terbuat dari carbon fiber. Ini juga carbon fiber. Blade-nya juga ini carbon fiber. Makanya keseluruhan Ihang 216 ini beratnya hanya 360 kg. Itu artinya lebih ringan dibandingkan Honda Goldwing. Honda Goldwing 390 kg, dia hanya 360 kg. Nah, untuk membuat drone ini bisa terbang, tentunya nggak cukup cuman 4 baling-baling seperti di drone kamera yang kita biasa gunakan. Makanya digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 batang, tapi blade-nya itu ada 16. Karena ada blade di atas dan ada blade di bawah. Makanya dia bisa mengangkut sampai 220 kg dan bukan hanya orang. Sini kita ke belakang. Nah, ini blade ini seperti pintu masuk ya. Jadi kalau kita mau masuk, kita tinggal geser. Di sini
Masih ada tempat untuk menyimpan barang, tapi tidak banyak, tapi bisa 10 kg. Ya, backpack Anda atau apapun bisa disimpan di sini. Dan jangkauan dari drone ini, kalau misalnya kita full load, benar-benar 220 kg penumpang dan 10 kg barang, itu diperkirakan sekitar 30 km. Artinya cocok untuk di perjalanan dekat di dalam kota. Tapi kalau misalnya bobotnya enteng, tidak terlalu berat atau bahkan mungkin satu penumpang, dia bahkan bisa mendekati ke 60 km. Dan setelah itu, karena dia bertenaga listrik, dia harus di-charge. Nah, ini dia. Bisa di-charge sampai 250 ampere arusnya. Dan untuk kembali full itu hanya dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, sebenarnya konsepnya seperti apa sih Ihang 216 ini? Jadi konsepnya, ini bisa untuk milik pribadi. Jadi misalnya Anda taruh di rumah, bahkan ini blade-nya juga bisa dilipat ke atas kalau misalnya tempat parkirannya kurang banyak. Nah, Anda membeli Ihang 216 ini harganya tadi seperti saya bilang diperkirakan start dari 8 miliar rupiah. Dan ketika Anda membeli Ihang, Anda akan mendapatkan satu dedicated pilot, tapi bukan untuk berada di dalam ruangan, tapi di sebuah command center. Dan sekarang command centernya sedang dibangun oleh Prestige Image Motorcars. Jadi di situ dia akan memantau perjalanan drone ini. Drone ini sepenuhnya dikendalikan komputer, tapi diawasi oleh dedicated pilot yang disiapkan untuk Anda. Jadi misalnya sekarang saya dari daerah Pluit nih, saya mau ke Kebayoran. Saya akan file masuk di situ untuk perjalanannya. Kemudian orang yang dedicated untuk Anda di command center akan melihat rutenya. Rutenya sudah pernah dilewati belum? Kalau rutenya belum pernah dilewati, maka akan diterbangkan drone kecil untuk mensimulasikan rutenya dan akan menilai aman atau tidak. Walaupun sebenarnya Ihang 216 ini juga sudah dilengkapi dengan sejumlah sensor anti tabrak dan sudah memenuhi semua persyaratan untuk terbang. Bahkan di Amerika sudah dipasarkan secara luas dan uji terbangnya juga sudah berkali-kali, tapi tetap ada yang memantau. Tapi kalau jalurnya sudah sering Anda lewati, misalnya dari rumah ke kantor itu sering, maka Anda bisa langsung terbang. Dan selama Anda terbang, dedicated pilot tersebut akan selalu memantau keadaan drone. Ini di depan sini Anda bisa lihat, di sini ada kamera. Kameranya ini juga berfungsi bagi command center untuk melihat kondisi yang terjadi di depan drone-nya. Kemudian di sini ada lampu, di atas juga ada lampu karena drone ini akan terbang cukup tinggi ya. Jadi dia harus memenuhi persyaratan aviasi juga, tapi selalu dipantau. Memang ada sedikit kekhawatiran gitu kalau saya naik ke sebuah drone, tapi kendali itu bukan berada di dalam kokpit. Namun drone ini bukan main-main, ini sudah dirancang dari tahun 2014. Kemudian terbang pertama, uji coba terbang pertama itu 2018 dan sampai sekarang itu sudah mendapatkan banyak pengakuan, bahkan uji terbangnya juga di berbagai kondisi sampai di hujan badai sekalipun dia menunjukkan rekor safety yang aman. Nah, Anda bisa membeli ini untuk pribadi, tapi bisa juga untuk taksi terbang. Seperti tadi saya sempat ketemu Pak Rudi Salim, bosnya Prestige Image Motorcars. Beliau bilang bahwa sudah ada perusahaan taksi yang tertarik untuk mengambil drone ini. Jadi ini solusi buat perjalanan di dalam kota yang singkat dan anti macet karena Anda benar-benar tinggal terbang langsung jalan. Ihang 216 ini dibuat oleh perusahaan Tiongkok yang bekerja sama dengan Austria, yang perusahaannya juga namanya Ihang. Makanya nama dari drone manusia ini sama seperti nama perusahaan yang membuatnya. Saya heran kenapa DJI nggak bikin ya, karena DJI itu juga cukup advance ya. Rata-rata perusahaan Tiongkok itu advance dalam hal autonomous benda terbang seperti drone itu. Kalau Anda berniat untuk memiliki Ihang 216 ini, kemungkinan paling cepat tahun depan baru Anda bisa memilikinya. Dan believe it or not, sudah 4 orang membeli Ihang 216 ini dan tinggal menunggu delivery. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika Anda membeli drone bermuatan manusia ini,
Anda tidak bisa hanya membeli saja, tapi ada biaya untuk comment center. Biayanya belum ditentukan berapa, tapi diperkirakan sekitar 100 juta rupiah per tahun. Artinya sama aja seperti kalau Anda punya jet pribadi, Anda menggaji pilotnya. Tapi ya itu termasuk cukup rendah sih, artinya tidak sampai 10 juta rupiah per bulan. Hanya 100 juta rupiah per tahun, dan Anda bisa punya kendaraan terbang yang menggunakan tenaga listrik, tidak perlu airport, bisa parkir di rumah, dan kalau Anda mau jalan ke rute baru, tinggal tunjuk rutenya aja, nanti dari comment center akan memeriksa rutenya aman atau tidak, dan Anda bisa datang ke tempat tujuan in style. Pasti keren banget datang ke tempat tujuan dengan memakai seperti ini. Mungkin ini, tapi harus diperhatikan juga di tempat tujuannya juga harus ada ini ya. Tempat tujuannya juga harus ada stasiun pengecasan ya. Jadi nggak bisa langsung dicolok ke rumah biasa gitu. Ini mungkin cocok nih kalau buat CEO yang punya kantor besar atau di gedung gitu ya. Rumah kantor ya udah, naik ini aja dia tiap hari. Nggak perlu bayar bensin, listriknya juga, listrik di sini kita murah, efisiensi energinya pasti lebih baik dibandingkan helikopter pribadi. Dan bisa disimpan di rumah. Nah, buat teman-teman yang mau lihat tes terbangnya, nanti tunggu Oktober ya. Saya juga tertarik sekali untuk melihat tes terbangnya. Tapi nanti kita lihat di bulan Oktober. Dan buat teman-teman yang mau informasi lebih lanjut, Anda bisa Google search IHang 216, atau Anda bisa main-main ke Prestige Image Motorcars di daerah Pluit. Ini ada langsung unitnya di sini, Anda bisa lihat langsung. Dan ini adalah revolusioner ya, kalau misalnya ini nanti benar-benar bisa dipasarkan, comment centernya udah jadi dan benar-benar bisa digunakan baik untuk pribadi maupun untuk taksi. Ini adalah satu moda transportasi yang revolusioner di Indonesia. Oke, kita tunggu aja bagaimana nanti hasil terbangnya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan keterangan lebih lanjut mengenai Prestige Image Motorcars bisa lihat di Instagram alamat di bawah ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.